Karena tuh Allah tahu banyak hamba-hambanya yang ghaflah, yang lalai untuk berzikir. Allah paksa dikasih waktu untuk wukuf ketika supaya bisa berzikir di sana. Dalam program family gathering, jadi ini lebih spesial. Sekarang mah indoor. Ini door ini gede banget ini. In-out ya Bu ya? Soalnya semi-semi. Terserah adalah. Ya Allah, yang Allah pandang lebih mulia terus yang paling bertakwa. Sama saya bilang Nelly aja bertambah. Nelly Ya, kok Nelly? nenek lincah. Oh. Finally. Corona ya? Oh iya. Nah, Sami sekarang lagi syuting outdoor di program family gatheringnya Ribat ternyata. Ya, taruh dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai nih, sebenarnya tuh dari tadi tuh saya nahan grogi nih sebetulnya. Ada dua faktor nih. Yang pertama, karena ini suasananya outdoor dan ada jamaahnya secara langsung, tapi yang paling bikin grogi itu yang pertama tuh karena saya dihadiri langsung sama guru saya. Enggak, bukan apa-apa, takutnya gini. Kalau takutnya tuh di Terawang ini, wah, ini banyak gimmick itu takutnya tuh karena ini dianggap udah bukan liptigoi merdotilah, tapi liptigoi mardotinas gitu. Waduh, kan nanti jadi penilaian buruk sebagai seorang murid ya. Walaupun ya semoga saya dan Bapak Ibu sekalian dianggap oleh guru-guru kita sebagai murid-murid beliau, amin ya. Nah, yang kedua ini yang cukup krusial nih. Di sebelah kanan ada guru saya. Di sebelah kiri saya. Nah, di sebelah kanan ada ibu direktur program ini. Langsung disaksikan. Masalahnya kalau saya salah-salah ngomong, ini bisa jadi karir terakhir saya di tahun 2024 masalahnya ini. Tahun 2025 kan ekonomi lagi susah-susahnya ya kan. Tapi perlu diketahui kita di sini tuh semuanya tuh khidmat, nggak ada yang dibayar kalau ternyata. Ya, jadi semua yang ada di sini, baik semua kru yang bertugas, termasuk hostnya ataupun lainnya tuh semuanya tuh khidmat lillahi ta'ala, insya Allah. Nah, ini sebetulnya dari tadi tuh udah nyiapin agak cukup panjang, makanya nanti kalau ada bapak ibu yang lihat pusing banget itu karena saya mikirin untuk ngubah konsepnya, jadi saya potong-potong tuh gimmick-gimmicknya tuh. Nah, gitu. Kelamaan. Kelamaan katanya. Kelamaan ya Bu ya. Soalnya waktunya udah mau habis, udah jam 5 dah. Ada kelamaan. Iya, langsung aja. Nah, ya emang gini konsepnya sih. Baik. Kita sama jamaah dulu Bu ya. Agak geser Bu. Iya, nanti Bu ya nggak masuk Bu ya. Bahaya. Nanti goib jadinya. Sudah dekat-dekat bahaya. Goib nanti. Antum soleh. Iya. Anda soleh nggak ya? Di sini. Oke, baik Bu ya. Oke, agak geser ke tengah Bu ya. Biar nggak dikira lagi selek Bu ya. Jam berapa sekarang? Jam 5 Bu ya. Jam 5, jam 17. Nah, Bu ya. Jadi program Sabi kali ini tuh spesial Bu ya. Tanya dong Bu ya, spesialnya tuh kenapa Bu ya? Ini emang kayak gini nih. Saya ulangin Bu ya. Jadi nih Bu ya, program Nasabi kali itu spesial Bu ya. Apa spesialnya? Nah, spesialnya itu karena S-nya itu Anda udah tahu udah. Oh, udah tahu. Nah, belum. Apa. Ya. S-nya itu siapa aja bisa nanya. Beda kan Bu ya? Kalau sebelumnya tuh nggak semua bisa nanya Bu ya. Siapa aja bisa nanya. Iya. Siapa aja bisa. Udah 4 huruf. Iya, makin spesial itu Bu ya. Ya udah terserah. Kalau yang sebelumnya tuh yang bisa nanya tuh cuman yang punya kuota sama punya HP. Karena harus ngisi form dulu. Nah, sekarang bisa langsung. Jadi siapa aja bisa nanya kalau waktunya masih ada sih. Gitu. Nah, kayaknya itu pasti dijawab. Jadi nanti tolong pasti dijawab ya, soalnya saya udah bilang kayak gini nih. Yang ketiga tuh E-nya nih. Nggak perlu ngantri. Kebetulan saya lagi apa? Tadi apa? Nggak perlu ngantri Bu. Apa?
nggak perlu ngantri. Ngomong apa sih gak jelas? Karena kebetulan ini kan narasumbernya dari Sumbar, biasanya kalau tuh pakai Legoso gitu. Itu Bu Aldomi itu. Oh, Bu Aldomi. Bukan itu. Enggak, bukan itu. Pekan. Iya. Terus S yang berikutnya tuh sepertinya lebih memuaskan Bu ya, karena nanti nanyanya Siapa langsung. yang puas? Kita berusaha memuaskan jamaah Bu. Siap. Nah, yang paling penting nih, yang I-nya nih, ikut masuk kamera nanti Bu ya. Nah, jadi nanti tolong ya kameramen kalau misalkan lagi ada yang nanya nanti disorot wajahnya biar sekali-sekali nanti ada wajah lain di Nasabi nggak kita muluk ya. Geser orang seru sini. Kita mau Iya. ngapain sih, guys? Kita lagi dikerjain juga tuh. Dah, siap langsung. Nah, terus yang berikutnya apa Bu ya? A. Ademnya alami Bu ya. Biasanya kita kan kalau 2 jam 1 jam itu ademnya karena AC sampai gigil lah Bu ya. Kalau sekarang kita di outdoor dalam program family gathering, jadi ini lebih spesial. Sekarang mah indoor. Ini door ini gede banget nih. In out ya Bu ya. Soalnya semi-semi. Terserah ente lah. Nah, yang terakhir tuh L-nya. Langsung ketemu sama narasumbernya. Ini yang paling bikin spesial karena sekarang itu langsung ketemu sama narasumbernya. Nggak perlu dikenalin lagi ya Bu ya. Nah, ini jadi untuk Nasabi kali ini nanti Bapak Ibu silakan siapkan pertanyaan karena ini kesempatannya untuk bertanya langsung kepada narasumbernya. Nah, ini juga bagian dari ini ya, setting acara ya. Kita kedatangan bintang tamu. Namanya siapa? Hilatul Aulia. Ini kita enggak ini. Nah, Bu ya, oke. Oke, siap. Sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaannya, kita kenalkan dulu nih Bu ya jargonnya, biar nanti kalau misalkan saya sebut jargonnya nanti tuh jawabnya tuh kompak ya. Jadi Nasabi itu punya jargon. Programnya tuh Nasabi, nanya Buya Asih. Nah, tapi jargonnya itu mau nanya Sabi. Tapi ada gerakannya ya, mau nanya Sabi. Ya, gitu. Jadi nanti kalau saya sebutkan Nasabi, jamaah sekalian jawabnya mau nanya Sabi. Itu Abuya juga gitu. Iya Bu ya. Kan Sabi. sekarang lagi jadi jamaah Bu ya. Mohon maaf ya. Ya. Nanti suruh sholat taubat ini nggak tahu berapa rakaat ya. Nah, baik. Kita tes ya. Jadi nanti kalau saya nyebutkan Nasabi nanti jamaah sekalian jawabnya yang kompak kayak tadi ya. Oke. Kita sekarang bersama Buya Asih di Family Gathering Ribat ada di program Nasabi. Mau nanya Sabi. Tahu kan Sabi artinya? Ya bisa. Oke. Udah cukup kelamaan ini. Iya udah 7 menit. Oke Bu ya. Udah siap Bu ya? Udah kan, Oke, saya juga deg-degan Bu ya. Faktornya banyak kalau saya. Nanti kalau salah-salah ngomong suruh klarifikasi kan, mundur dari jabatan host kan. Ya dulu. Oke, dah bismillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk menenangkan diri saya dan untuk melancarkan acara ini, marilah kita buka dengan bertawasul kepada baginda Rasulullah SAW dan kepada guru-guru kita. Semoga acara program Nasabi kali ini berjalan dengan lancar sampai akhir nanti. Amin. Ila hadratil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Oke, baik. Pertanyaan pertama. Belum ada ya? Kalau nggak ada, ini kita bisa ke jamaah online terlebih dahulu karena ini kita masih banyak stok pertanyaan yang kemarin belum jadi ditanyakan gitu ya. Siap. Oke. Jadi nanti sambil saya dengan Buya Asih mendiskusikan untuk pertanyaan-pertanyaan dari jamaah, Bapak Ibu sekalian kalau misalkan ada pertanyaan, dan pasti ada pertanyaan karena ini wajah-wajahnya kecuali guru-guru kita ya dan keluarganya. Ini wajah-wajah yang banyak masalah, banyak pertanyaan gitu. Kayak kita juga sih sebenarnya. Bukan karena nuduh, karena selama kita hidup di dunia pasti masih ada masalah. Betul Bu ya? Langsung konfirmasi dulu, takut salah ngomong saya Bu. Ya, karena dunia itu kan darul bala itu kan. Ujian pasti selalu ada, masalah selalu ada.
Cocok nggak Bu jadi pembicara Bu ya? Oke, baik. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian siapkan pertanyaan-pertanyaannya karena nanti akan langsung dijawab oleh pakarnya yang ada di samping saya. Kalau Anda nggak bisa, mantul ke Abuya. Nah, itu spesialnya juga pada momen kali ini. Oke, silakan. Baik Bu ya, ini ada satu buah pertanyaan. Ini berkaitan dengan adab Bu ya, sebagai seorang pengamal tasawuf mungkin ya, dari Ibu Mimi Alawiyah. Nggak tahu nih dari mana. Nah Bu ya, pertanyaannya adalah apakah boleh berzikir dengan rebahan atau bersandar karena uzur? Ibu ini uzur emang? Iya. Ibu ini uzur. Anda Nah, ngintip- uzur masalahnya Bu, uzur. Anda boleh ngintip pertanyaannya nggak, Mas? Ini saya nggak bohong nih Bu, beneran ini. Soalnya antum suka itu Iya. format pertanyaan. Oh, enggak. Saya di sini nggak ada permak-permak Bu ya. Coba mana Ada yang ngawasin. Ini Mana, Bu ya. mana? Apakah boleh berzikir dengan rebah atau bersandar karena uzur? Oh iya benar. Benar Bu ya. Nah mungkin dijelaskan dulu Bu ya, uzur tuh apa Bu ya? Uzur. Baik. Ini saya curiga jangan bertanya ada ibu di sini. Nah siapa ngaku Ibu Mimi Alawiyah? Enggak ada. Oh nggak ada Bu ya. Dari luar beneran Bu ya. Uzur. Baik. Ini kalimat uzur ini sering dipakai oleh kita tentunya. Oleh Ibu Mimi Alawiyah Bu ya. Kita dulu. Oh belum. Kita tuh sering ngomong uzur buat ngeles. Ngeles nggak hadir, uzur. Ngeles nggak hadir ke ruang ini, uzur hujan, berada payung, gitu kan. Apalagi banyak kan uzur nggak mau ngaji keribat uzur. Padahal cuma rebahan doang di rumah, ya kan? Jadi uzur itu artinya adalah segala sesuatu yang mencegah seseorang untuk melakukan sebuah objek perbuatan dengan sempurna, itu uzur. Bisa karena waktu, bisa karena umur, bisa karena kesehatan, bisa karena transportasi misalnya, apapun lah itu disebut uzur. Intinya uzur itu bahasa Arab itu al-mani', pencegah gitu. Udah Bu ya. Ibu ada uzur nggak sini? Uzur ngantuk ya? Ada uzur ngantuk ibu di sini. Nih teman baru kita nih. Sebenarnya jawaban dari pertanyaan ibu ini ya apa? Uzur Bu ya. Uzur. Zikir dengan bersandar atau rebahan. Ya sebenarnya begini, di Al-Quran itu sudah ada ayat alladzina yadhkurunallaha. A'udzubillah dulu Pak Is. Iya Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhkurunallaha Iya mau. qiyaman Wa qu'udan. wa qu'udan kayak kita nih. Iya Bu ya. Wa 'ala junubihim. Junub itu apa? Bukan junub ya. Nah itu harus diperjelas tuh Bu. junub, junub di Al-Quran itu kan junub ya ibu. Junub itu tanpa waw. Junub. Kalau di ayat ini junub plural dari ini samping. Ya. Samping kita itu jambun, jambu, jambi. Dan nanti ada Bu Jambi ya, ada pernikahan di Jambi kan? Mana orangnya? Kabur. Oh ada di belakang. Nah. Tadi uzur tuh kalau bisa ngaji keribat dia uzur karena ada di Jambi. Jadi al-jamb ini pinggir kita. Orang rebahan biasanya kan miring ya, identik dengan miring. Meskipun sesekali tengkurap, sesekali telentang, Iya. Mati Bu ya. mati dalam tang. Iya. Ya. Ala junubihim dia berbaring. Ya itulah kelapangan ayat Al-Quran itu memberikan kondisi di mana seseorang itu apapun kondisinya dia tetaplah berzikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Qiyaman itu include di situ jalan, include juga lari, include juga tadi ke sungai. Nah tadi ibu bapak ada yang zikir ke sungai tadi, itu kan jalan. Ada rebahan nggak tadi di ayat? Rebahan semua Bu ya tadi. Ada rebahan semua. Kelelep Sebagian besar. jalan ke sungai itu masuk include dalam qiyaman berdiri tadi. Berlari sama. Atau kita lagi di bak mobil truk berdiri di dalamnya, di belakangnya mobil jalan, itu qiyaman. Kita jalan gitu.
kita berdiri. Kayaknya berdiri sekaligus berjalan dulu Berdiri ya. sambil berjalan. Kemudian qu'udan, duduk. Baik qu'udan bermakna julusan atau qu'udan. Qu'udan itu baik dari berdiri mau duduk atau dari berbaring mau duduk. Berbaring mau duduk disebut qu'ud. Ya. Berdiri menuju duduk disebut julus. Maka kalau dalam maulid itu ada mahal qiyam. Dalam maulid itu ada mahal qiyam. Maka dari berdiri mau duduk itu mahal julus namanya. Mahal julus. Nah, jadi pertanyaan ibu itu terinclude di dalam wa'ala junubihim, masuk dalam wa'ala junubihim, dalam posisi berbaring. Apalagi sudah ada kata uzur. Jangankan itu ya, tanpa uzur pun kalau dia berbaring, dia harus tetap berzikir. Tapi dalam konteks riyadhah dia harus duduk. Tapi karena udah uzur, ya udah silakan berbaring. Permasalahannya, emangnya dia berzikir harus dengan lisan terus? Apakah ketika seseorang uzur, lalu ketika dia berdiri nggak punya qalbu? Orang uzur yang harus berbaring, ketika duduk dia nggak punya qalbu, tetap punya qalbu kan? Jadi tetap berzikir kan? Uzur nggak uzur, justru orang uzur itu lebih ditekankan untuk berzikir. Udah tahu uzur kan? Ya. Udah tahu Allah yang Maha Kuat, mesti berzikir dong kalau uzur. Gitu. Nah Buya, tadi kan Buya sempat menyebutkan kalau misalkan wah jangan-jangan ini tuh karena alasan-alasan aja nih Buya, bilang-bilang uzur kan? Oh iya. Iya kan Buya? Nah, jadi ukuran uzur agar tidak dikatakan sebagai alasan-alasan aja tuh gimana Buya? Soalnya sesedikit yang pernah saya tahu pas waktu dulu tuh ngebedah sama teman-teman Asbah wa Nadzair tuh Buya, kan itu di situ ada pembahasan berkaitan yang mungkin mirip seperti ini Bu ya. Jadi yang bisa tahu kadar apakah kita sudah boleh untuk mendapatkan keringanan atau enggak tuh ya kita sendiri. Contoh kayak misalkan sakit yang misalkan menyebabkan kalau misalkan ditarik ke konteks misalkan wudhu kena air, itu kan kita bisa tahu sendiri gitu Bu ya. Nah katanya ada penjelasan gitu. Nah apakah ada ukuran-ukuran khusus Bu ya? Atau karena kalau misalkan konteksnya ini karena umurnya udah tua itu pasti udah disebut uzur. Nah atau gimana supaya nggak masuk dalam kategori dibilang alasan-alasan aja tuh Bu ya? Ini ibu-ibu yang punya suara di belakang nih, tarik ke depan nih. Nanti Ya. Bu ya, nanti ada waktunya Bu ya. tarikan. Nanti ada waktunya Bu ya. Pak Direktur, ibu-ibu yang berisik tarik ke depan. Ya, disuruh guling-guling. Kayaknya dia nih Bu ya. Ini tarik ke depan juga. Baik. Maka ada istilah dalam literatur kita itu uzur syar'i. Oke. Ada uzur yang tidak syar'i. Uzur yang tidak syar'i itu basisnya adalah malas. Uzur tidak syar'i basisnya tuh Itu malas. basisnya itu malas dan futur. Futur apa? Bukan faktur ya. Futur. Futur itu enak kan? Silent kan? Enak tadi. Ntar Bu ya, Tadi belicik. mau dikasih kopi katanya Bu ya. Gue sih kopi. Itu ada yang mau ngasih kopi. Ngasih aja dia tetap ngomong. Silakan. Iya. Jadi Lanjut, Bu. uzur, ya. Jadi uzur yang tidak syar'i itu biasanya basisnya adalah kaslan, malas. Malas sholat, malas berzikir, malas apapun lah. Itu basisnya itu uzur. Uzur yang tidak syar'i. Oke. Terus apa lagi? Jadi kalau uzur yang syar'i itu agama menaungi apa pilihannya, itu agama naunginya. Ya contohnya zikir tadi. Kalau dia berdiri membahayakan pada dirinya, maka dia silakan duduk bab sholat misalnya. Kalau nggak sanggup berdiri, kemudian mungkin keropos. Kalau dia berdiri nanti makin berbahaya nih ke sendi-sendinya, maka dia harus duduk. Duduk itu untuk sholat wajib ya. Tapi enaknya kalau sholat sunat itu, kalau sholat sunat mau orangnya strong kuat itu dia boleh duduk. Boleh. Bahkan sholat sunat itu boleh di atas kendaraan malah. Nggak tahu kalau bawa motor di lampu merah itu gimana jalan sholat itu. Di atas kendaraan kuda, unta, itu bisa. Karena dia ngikutin alur tuh ke binatang itu. Tapi kalau motor Bisa Bu ya? Ya habis berarti. kalau motor gimana? Ya, kalau motor lepas tangan gitu.
Cek. Enakan yang bonceng kan? Nah ya Bu ya, kalau dibonceng tuh bisa Bu ya? Yang bonceng bisa kan tuh suara nggak ada. Iya. Disabotase nih. Nah, itu apa uzur itu? Jadi uzur itu balik lagi kehidupan kita. Sakit itu uzur. Orang mati disebut uzur nggak? Gimana tuh Bu ya? Uzur itu ditempelkan kepada orang yang hidup. Kalau orang yang mati, sifat uzurnya udah lepas. Uzur tidak relevan bagi orang sedang mati. Nah, jadi uzur itu sifat bagi orang yang hidup, yang tidak sempurna dalam menunaikan hal yang sempurna. Nah, gitu. Barangkali itu, guys. Mungkin bisa pinjam dulu kali Bu ya. Untuk meminjam. Untuk meminjam. Cek. Oke. Udah bunyi lagi nih. Nah Bu ya, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu ya. Mungkin kalau dalam konteks pertanyaannya Ibu Mimi Alawah ini Bu ya, terkait apakah boleh zikir dengan rebah bersandar karena uzur. Tadi kan Bu ya udah menjelaskan berdasarkan ayat tadi kan ada yang zikirnya berdiri, duduk, bahkan berbaring gitu ya. Nah, mungkin kalau ditarik ke konteks yang lebih spesifik lagi Bu ya, kalau misalkan dalam rangka riyadoh memang ada petunjuk dari guru, kamu harus duduk nih Bu ya. Nah, terus dia tuh memang uzur mungkin nggak bisa duduk lama-lama gitu nah Bu ya. Apakah ada celah untuk melakukan negosiasi Bu ya? Takutnya kadang barangkali boleh tapi ternyata mungkin dia nggak enak lah kalau misalkan nego-nego gitu. Nah kalau dalam konteks kayak gitu gimana Bu ya? Jadi kata perintah guru kamu harus duduk, terkadang itu adalah simbol kamu harus berzikir. Karena kenapa dipilih kata duduk? Ya karena biasanya orang latihan berzikir itu ya duduk. Gak ada kan kamu harus berdiri. Kamu harus tidur, gak ada kan? Karena biasanya ada kebiasaan orang latihan zikir itu adalah duduk. Nah, kemudian kalau dalam kondisi tidak mampu ya guru rahmah juga ya. Pasti rahmah lah guru itu. Pasti memahami. Ada orang gak tahan lama duduk. Betul mas, memang ada itu. Bahkan ada kondisi tidak elok kalau berzikir itu kalau nyandar. Tembok kah, kursi kah. Kenapa? Karena itu seperti masih ada somadiah kepada benda. Padahal hanya sandaran kursi kan? Iya. Ada somadiah, ada ketergantungan pada benda. Itu dilatih sampai hal segitu pun. Itu tujuannya pendidikan. Maka itu makruh sebetulnya sandaran kursi. Kecuali ini masalahnya uzur nih. Ini masalahnya uzur. Ada nggak ibu yang uzur harus pakai kursi? Nah, silakan. Kalau nggak pakai kursi dia duduk berdiri nggak bisa lagi nyangkut. Kayak Bu Aldo kemarin itu kan naik gunung nggak pemanasan, ya turun gimana tuh nahan gravitasi gitu kan, degulnya kan, duduk berdiri jadi papa. Bu Aldo tuh gitu contohnya. Itu uzur dalam kondisi itu Bu Aldo uzur itu boleh sholat. Cuma Bu Aldo tuh paling takut ngambil rusuh, paling takut ngambil rusuh, azimah mulu diambilnya. Ada yang lain pertanyaan Faisnya? Banyak Bu ya. Oke, baik. Ini sudah cukup memakan waktu juga ya untuk satu pertanyaan dari Ibu Miwalah. Mungkin sebelum lanjut, boleh dari Bapak Elang yang namanya kata beliau mudah diingat. Bener kan? Saya ingat langsung sekarang jadinya. Itu pertanyaan? Oh, udah ada. Ya ini nggak koordinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya ingin meminta pendapat terkait kasusnya Gus Miftah. Kalau saya melihat kondisi yang ada itu tidak adil, memojokkan seorang kiai, tapi perkataan cemoohnya itu justru jadi berkah buat orang yang dihina itu. Kalau nggak ada perkataan kayak gitu, mungkin nggak si penjual es itu pergi umroh. Nah, jadi saya minta penjelasan kaitannya dengan itu, karena saya melihat ketidakadilan juga di situ. Sementara akibat dari perkataan itu banyak yang mendapatkan berkahnya gitu loh. Ya. Itu yang pertama. Boleh nggak yang kedua? Yang kedua, kalau kita kaitannya dengan ibadah haji, ketika wukuf itu kan kalau kita ngikut KBIH itu kan ketika wukuf itu disuruh zikir gitu ya. Pokoknya zikir, perbanyak zikir sampai
dari tergelincir matahari sampai maghrib gitu ya. Pelan wukuf itu maknanya kan pengetahuan, setahu saya ya. Wukuf itu katanya pengetahuan. Nah, hubungan nyambungnya di mana antara zikir dengan istilah wukuf sebagai pengetahuan? Itu aja. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini terhijab sebelah kiri ada bisa jawab. Iya. Makanya saya tidak terima tadi Bapak nanya ada samping Abu ya. Ini Bapak pindah dulu. Iya, harusnya Bapak kronologinya pindah dulu ke sini, Pak. Nggak ada kerjasama. Oh, udah kerja. Udah izin berarti. Baik, Bapak terima kasih atas pertanyaannya. Ada dua ya. Untuk pertanyaan yang pertama itu saya yang akan jawab terlebih dahulu, Pak. Bukan karena saya bisa jawab, Pak. Cuman saya mau menyampaikan itu di program Nasabi 4 atau 5 atau 6 gitu, saya gak lupa juga sih. Itu sudah kita bahas dan cukup detail. Nah, jadi nanti minta tolong Bapak subscribe Pak ya. Dan tonton ulang. Supaya dapat notif. Matian. Ya, Matian, nanti karena- subscribe ya, kasih linknya di Matian. sini. Tolong editor jangan sampai miss. Itu di program itu kita kemarin sempat membahas itu dan Bu Yasmin menjelaskan dengan penjelasan yang sangat bagus dan saya nggak mau spoiler biar Bapak nanti nonton. Nah, itu pertanyaan pertama. Cuma kalau misalkan Bu Yasmin mau jelaskan lagi juga boleh sih. Nah, jadi untuk yang pertanyaan pertama kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk yang pertanyaan kedua bisa saya sampaikan ke ahlinya. Enak aja. Boleh yang pertama tadi dikit aja. Boleh. Yang pertama tadi Ibu lagi. Bapak itu Abu ya udah pernah sering nyampaikan di kajiannya. Ingin tambahan sedikit. Pertanyaannya, kenapa kemana warga selama ini ketika melihat Bapak itu berdagang seperti itu? Mana warga-warga tetangga-tetangga yang mampu, mana mereka selama ini? Dan itu Bapak seperti itu hanya satu contoh orang-orang yang berusaha keras untuk mencari penghidupan yang menghidupi keluarganya. Itu hanya satu contoh aja. Jadi dua-duanya ibarat tertumbalkan dalam mana positif ya. Jadi si yang Bapak yang jual es ini menjadi tameng atau fida namanya. Memfidakan, menebuskan dirinya untuk semua yang lain. Yang satu lagi, yang Gus Miftah, kalau kita berpikir positif, ya memang harus berpikir positif. Beliau juga memfidakan dirinya. Memfidak tadi apa namanya? Tebusan, Pak ya. Menebus dirinya. Biarlah dia dicaci, yang salah yang lain gak dicaci gitu. Berkatalah dia seperti itu. Akhirnya Allah berikan asbab beliau kan ngomong begitu. Nah pertanyaannya kenapa? Mana tetangga-tetangga selama ini yang melihat kondisi si bapak itu yang mampu-mampu gitu. Nah kemudian muncullah orang-orang yang mengatakan, coba bayangkan bagaimana perasaanmu jika ayahmu dikituin orang. Ya agama nggak bisa gitu perasaan. Gimana itu bang? Nggak bisa. Yang jelas Gus Miftah itu kalau kita berpikir jernih, yang pertama beliau memang karakternya begitu. Kita tidak urus nama aslinya siapa, dia bukan anak kiai, nggak ada urusan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang Allah pandang lebih mulia terus yang paling bertakwa. Coba mana selama ini ustadz-ustadz, kiai-kiai yang pernah ngisi kajian di tempat bapak itu pernah berdagang? Ada nggak yang buat bapak itu umroh selama ini? Saya yakin bapak itu udah sering menghadiri majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis tabligh akbar seperti itu, tapi bapak itu nggak punya umroh. Satu kata dari Gus Miftah yang membuat orang, yang buat netizen heboh, beliau umroh dapat rezeki. Lantoh beliau berdua damai-damai aja kok. Jadi yang ribut itu netizen. Kita biasa aja sih, biasa aja. Ya, jadi Abu Ya udah sering jawab, belum bahas tuh Bapak. Di Nasabi 100 ya. Iya, Belum sampai. Ada jawaban begitu. Yang kedua tadi apa? Tentang wukuf zikir kaitannya dengan makna dari beliau, Bang Arsul itu pengetahuan, Bang. Oke. Bapak pengen jawaban ala Bu Aldomi, ala saya. Kalau Bu Aldomi langsung dikasih wukuf zikir wukuf. Tinggi Bapak. Apa aja jawab? Sebelah kiri. Memang itulah salah satu hadiah dari Allah bagi orang yang berhaji, dikasih kesempatan untuk tenang.
Itu wukuf itu salah satu hadiah terbesar. Makanya ada sebuah hadis al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukufnya seorang di Arafah. Maksudnya apa? Memangnya tawaf nggak haji? Emangnya latar umroh nggak haji? Emangnya ihram nggak haji? Wukuf itulah pusaran hajinya di sana, karena salah satu media atau kesempatan seseorang lebih mengenal dirinya adalah ketika wukuf itu. Itulah ilmu yang dimaksud. Jadi kalau makna wukuf itu, wukuf secara bahasa itu bukan ilmu sebenarnya, bukan bermakna ilmu, tapi tempat berdiri, tempat berhenti, tempat merenung, tempat berdiam, itu wukuf. Selama ini kamu sibuk, mari tenang sejenak. Selama ini kita bergerak, mari berhenti sejenak. Maka rest area itu mauqif namanya. Rest area, parkir itu mauqif. Mauqif tempat wukuf bahasa Arabnya. Jadi nggak cuma kita aja wukuf, mobil, motor juga wukuf tuh di tempat parkirnya. Nah, jadi apa hubungan zikirnya dengan wukuf? Ya seperti tadi itu. Selama ini kan sibuk kan? Sejatinya kan kita disuruh zikir terus. Yang kata Bialdo itu unlimited zikir. Zikir tak ada hentinya. Tapi karena Allah tahu banyak hamba-hambanya yang ghaflah, yang lalai untuk berzikir, Allah paksa dikasih waktu untuk wukuf ketika supaya bisa berzikir di sana. Tapi malah anehnya banyak orang berwukuf tapi nggak berzikir juga. Banyak orang berwukuf malah tiduran. Itu bukan wukuf, itu namanya rukun. Dia rukun berbaring aja. Ada masalah wukuf, kerjaannya ngomong politik. Ada orang yang wukuf, kerjanya ngapain? Gosipin orang, bapak-bapak lagi tuh. Nah itu. Jadi itulah salah satu makna wukuf itu. Semoga siapapun yang belum wukuf diberikan anugerah wukuf ya nanti. Amin, amin. Include sama hajinya. Jangan wukuf doang Bu ya. Jangan wukuf doang. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi ibu katanya. Puas Pak ya? Puas kan? Karena tadi spesial harusnya puas ini. Baik. Iya. Oke, baik. Tapi sekarang udah nyambung Pak ya. Alhamdulillah. Baik. Sebelum ke pertanyaan dari jemaah online, ada ibu-ibu di pojok sana. Perkenalkan dirinya terlebih dahulu Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa? Saya dari Ribat Ciputat, rumahnya dekat di sana. Biasa dipanggil dari saya mulai masuk, saya udah perkenalkan nama saya Nel. Terus sama Pak Tabah sama saya bilang Nelly aja, Pak Tabah. Nelly, Ya, oh Nelly. nenek lincah. Oh, Finally. ini pertanyaannya cocok jadi audiensnya Nasabi Ya. berarti benar. Finally saya udah viral jadi Nek. Dan tadi saya alhamdulillah dapat wasiat akhirat dari Pak Aspi. Pak Aspi ya, alhamdulillah, syukurillah. Baru 3 bulan saya udah ditalkin sama Pak Domi, udah dapat itu nggak biasa pakai mic kurang kencang ya. Jadi saya mau tanya nih Bu ya, ini kan udah mau dekat puasa, ya. Terusnya banyak problem itu mengenai penetapan tanggal. Kebetulan saya memang mantan dari pegawai Departemen Agama itu. Saya ini selama ini ikut-ikutan aja. Kalau dulu bapak saya masih hidup, ibu saya masih hidup, saya memihak kepada Muhammadiyah. Kadang-kadang puasanya sama, lebarannya duluan Muhammadiyah, tapi sholat aja, tapi nggak siapin apa-apa di rumah. Besok baru orang boleh makan gitu kan. Nah, di sini dalam Al-Quran ayat 189 sebenarnya saya udah catat di rumah tapi nggak bawa catatannya, tapi saya masih ingat mengenai yas'alunaka a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi anna ta'tunal buyuta bin zuhuriha walakil birra manittaqa wa atu buyutal min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Amin. Saya udah sering juga ya belajar tafsir. Kalau di kampung-kampung saya itu, saya tinggal di komplek Departemen Agama.
Dikalaungnya jadinya soal artinya agak rancunya saya itu, apalagi ini udah mau dekat lebaran Bu ya. Puasa dulu Bu. Katanya yang satu kata isbat nanti kan ada penetapan waktu kan di Departemen Agama tanggal sekian. Terus tunggu pengumuman menteri. Tapi orang Muhammadiyah kadang-kadang udah puasa duluan, lebaran duluan gitu kan. Jadi maksud ayat ini juga lanjutannya ayat ini korelasinya nggak mengenai puasa atau nggak mengenai penetapan waktu. Ayat 190 wa qatilu fi sabilillahi lilladzina yuqatilu nakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Karena ada Buya kemarin ngeritik jamaah, kok nggak ada yang laporan itu buku apa Mbak? Buku nggak diisi. Bu saya udah catat tapi belum saya tanya gitu. Sekarang ada opportunity, saya ambil kesempatan. Tolong gitu. Baik, cukup iya Bu ya. Pertanyaan sebenarnya udah cukup jelas. Kok yang pertama itu penetapan waktu itu kita ini umat mau kemana? Selama ini saya memang ikut Muhammadiyah. Siap, Sorry Bu. ya orang Muhammadiyah. Saya juga dari sana, dari Muhammadiyah Padang. Waktu penetapan saya ikut tahajud itu, ikut apa-apa kan dikatain orang Muhammadiyah. Ngapain katanya berisik-berisik? Sholat malam-malam di masjid. Saya bilang, maaf ya orang Muhammadiyah kurang doa, saya bilang. Oke Bu, sepertinya sudah cukup Bu ya, pertanyaannya sudah cukup jelas Bu. Nah jadinya untuk Oke. clearnya, Siap Bu. kita mau kemana ini? Muhammadiyah apa, KNU apa? Nggak tahu deh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Jadi kalau boleh saya simpulkan pertanyaannya itu Bu ya, perbedaan penetapan tanggal untuk bulan puasa ya. Terima kasih Bu ya. Silakan dijawab Pak Asfi. Tanggal 25 maksudnya. Iya Bu ya. Tanggal gajian itu mah. Apa tadi panggilannya Nek? Nenek Linca Bu ya. Nenek Linca, Nenek Linca. Ya memang faktanya Bu ya. Nenek ini, Linca. ibu ini. Linca Bu ya. Iya Linca. Mau kajian derivat, beliau bawa motor sendiri Bu. Bawa motor sendiri. Oh ini ibunya. Hah? Usia 73. Mantap Bu ya. Oh ya biasanya kalau wudhu ke Cordova Bu ya. Boleh Bu ya pinjemin tuh motor trailnya untuk nenek. Oke. Ibu aja lah, jangan panggil nenek lah. Ya, Ibu. Sana tadi aneh panggil Bapak kan. Enggak Ibu, dulu di Kemenak ya. Sekarang dulu PNS Kemenak. Iya. Sekarang masih nerima pensiun Kemenak. Jangan. Pensiun masih terima. Ikut Kemenak aja Bu. Udah pensiun Bu? Udah pensiun? Masih pensiunan, nerima pensiunan, ikut Kemenak aja. Ntar diputus gimana? Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang ahillah, bulan, hilal, bulan-bulan. Ya. Terus kata Allah katakan kepada mereka, qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Bulan itu menjadi acuan atau alat hitung untuk manusia. Mawaqitu linnas, untuk manusia. Ormas ini manusia nggak Ibu? Ormas B manusia nggak? Kalau nggak merasa manusia nggak usah pakai hilal. Pakainya apa kalau itu Bu ya? Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Kalau masuk rumah itu jangan lewat belakang. Kenapa tuh ayatnya tiba-tiba ngomong masuk rumah padahal tentang hilal? Walakinnal birru bi an ta'tul buyuta Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Wa ta'tul buyuta min abwabiha. Masuklah rumah lewat pintu, jangan lewat jendela Ibu. Nah,
Oke, kembali ke masalah hilal tadi. Allah pernah berfirman, Allah senantiasa berfirman, tidaknya pernah, senantiasa berfirman Sampai sekarang Bu ya. sampai sekarang. Ya, nanya, Bu, ya. Jadi setelah surat An-Nas Allah masih berkalam kan? Saya nanya tuh Bu ya. Iya kan Bu ya? Setelah surat An-Nas Allah masih berkalam kan Bu ya kan? Alhamdulillah. La yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Mereka ini kalau versi tafsirnya mereka antar agama ini, Muslim, Yahudi, Nasrani. Tapi kalau kita ambil ke makna general dari ayat ini, mereka itu kan senantiasa berbeda-beda pendapat kok. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang Allah anugerahkan rahmaniyah pada diri mereka. Walidzalika khalaqahum, yang mereka diciptakan untuk memang berbeda memang. Maka nggak bisa dipaksa Ibu. Muhammad NU jadi satu ormas gak bisa. Ya ada tuh Muhammadiyah biarlah Muhammadiyah, NU biarlah NU. Tapi Ibu jangan lupa ada sekjen Perti. Nah, Ibu orang Sumatera Barat kan, jangan lupa sama Perti Ibu. Ya. Ala Gus Dur. Perti ala Gus Dur. Peci Gus Dur. Kamera sorot dong direktur. Peci Gus Dur. Nah. Kiadiyadur Rahman Wahid. Rasulullah SAW bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasa kalau lihat bulan, berbuka Idul Fitri karena lihat bulan. Nah kita semua ini tadi Ibu bilang saya selama ini saya ikut-ikutan. Ya saya juga ikut-ikutan Ibu. Kalau Ibu nggak ikutan, Ibu ikut naik bukit, naik gunung, lihat bulan sendiri. Jadi orang semua kita ikut-ikutan. Ya. Jadi yang jelas ketika kita mengamalkan hadis itu, mengamalkan apa yang dilakukan oleh Kemenak itu, kan sebetulnya dalam Kemenak itu ada orang perwakilan Muhammadiyah juga, ya kan? Cuma Muhammadiyah sebagai ormas pengen beda aja Bu ya, pengen beda aja tuh. Gak tahu mungkin harus dikasih jadi menteri kayaknya. Tapi nanti NU lagi yang berbeda tuh, nah itu kan. Maka butuh kedewasaan di sini. Kalau maka Allah Taala alam yang lebih akrab, yang lebih asah, maka peganglah apa yang ditetapkan oleh di bawah naungan pemerintah. Karena ada istilahnya dalam kaidah-kaidah itu hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketetapan pemimpin itu dapat mengangkat, dapat menghapus perbedaan pendapat. Tapi ternyata Indonesia enggak kan ya. Udah diputuskan pemerintah masih aja beda. Makan ada yang lebih cepat 3 hari atau lebih telat. Puasanya telat, perubahannya cepat. Yang senang itu khotib yang Muhammad NU. Muhammadiyah NU. Kalau lebaran cepat dia pakai baju Muhammadiyah. Terus besok ada jual khutbah lagi tuh. Dia 2 kali lebaran itu. Jadi takbir pertamanya 14 kali. Mantap, sholat pertama 7, besok sholat lagi 7, 14 kali. Binah itu Bu. Jadi yang aman itu ikuti aja pemerintah Bu ya. Kita tidak berbicara malah masalah derajat bulan. Masa Imam Ibnu Rushd itu abad keberapa Bu ya? Abad ke-7. Ibnu Rushd Bidayatul Mujtahid. Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, Imam Ibnu Rushd itu sangat pro kepada sistem ru'yatul hilal, melihat bulan. Padahal beliau juga tegas mengatakan pada masa beliau itu sudah ada namanya handasah. Ilmu teknologi, ilmu falak, ilmu hisab itu sudah ada pada masa beliau. Beliau menafikan nggak bisa pakai itu kata Ibnu Rushd. Ibnu Rushd itu siapa sih beliau yang nggak kenal, kemarin dibahas sama Buya itu. Versi falsafatnya di kajian Kasyaf pakai sin ya, bukan pakai shin. Ke Kasyaf tuh Buya Aldo. Nah. Jadi ikuti apa yang dilakukan oleh pemimpin kita, dan apapun perbedaannya orang, misalnya ormas ini, ya udah mungkin itu ego ormas itu mah. Iya mungkin kalau saya katakan ini ego ormas, nggak mau dikatakan ego ormas ya ego keilmuan Harus beda Bu ya. Ya udah beda aja, maunya beda. Kecuali kalau pemerintah pengen prank kan,
Kita prank nih Muhammadiyah misalnya, kita geser aja tanggalnya ke tanggal tidak sebenarnya, dia pasti pengen beda gak? Ternyata dia pengen beda nih, yang tanggal berbedanya yang mereka pilih ini ternyata betul itu yang dipilih oleh pemerintah sebenarnya. Itu kalau pengen nge-prank, untuk menguji bener nggak itu karena ilmiahnya atau kepatuhannya gitu, atau karena ilmu keilmuan, wallahu taala alam. Ya, yang jelas saya basic keluarga saya Muhammadiyah. Saya Muhammadiyah, kakek buyut pernah jadi ketua cabang Muhammadiyah juga. Ibu saya Muhammadiyah, ngaji TPA di Muhammadiyah, tapi nenek saya yang ketua Aisyah GTG. Aisyah, tapi saya disuruh ke sekolah Perti. Nah, itu mantap tuh. Muhammadiyah nyuruh ke sekolah Perti. Kalau di Jawa, ya Muhammadiyah tapi anaknya suruh sekolah NU, kira begitu. Muhammad Perti. Ya barangkali itu ya. Ikut aja pemerintah. Kita ikut-ikutan kok. Nanti kalau ibu ke Saudi, ikut lagi pemerintah Saudi. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang di Saudi bukanlah dalil. Itu aja. Apa contohnya bab haji, wukuf. Di Saudi udah wukuf. Kenapa kita lebarannya masih 2 hari lagi? Lah orang berwukuf itu bukan karena pada Arafahnya, tapi karena tanggal 9. Maka di Indonesia juga ada Arafah. Dimanapun di dunia ini juga ada Arafah. Seandainya pada Arafah tidak ada, wukuf tetap ada loh. Seandainya tiba-tiba pada Arafah semuanya dibangun gedung pencakar langit, nggak ada lagi pada Arafahnya, wukuf tetap wajib ada. Karena kenapa orang wukuf? Karena tanggal 9 Zulhijjah. Orang wukuf bukan karena pada Arafah. Jadi berbeda tanggal ya tidak masalah. Ya, mau pindahin pada Arafah ke Indonesia tetap aja akan beda juga. Nah, barangkali itu ibu ya, ikuti aja pemerintah. Ya, ada dalilnya kuat kok. Ya. Oke, Panjang banget guys. cukup jelas ibu ya, ibu apa? Nenek Linca. Baik, cukup jelas ya ibu ya. Oke, semoga juga bisa menjadi satu wawasan baru ya. Yang penting jangan puasanya ikut yang akhiran, lebarannya ikut yang duluan. Nah, digabungkan. Baik, sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan yang dari jamaah online ini, mungkin masih ada yang mau bertanya? Oke, kita utamakan di sini dulu karena ini memang programnya khusus lebih diutamakan untuk yang bertanya langsung. Silakan Bang, maju ke depan, duduk sini Bang. Baik, baiknya. Oke. Mungkin agak berdiri Pak biar disorot kameranya enak Pak. Berdirinya agak aja Pak. Iya, nah kayak gitu agak tuh. Agak berdiri aja, jangan berdiri banget. Nah, itu agak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusdi dari Ribat Ciputat. Mohon izin bertanya Buya. Ini terkait dengan yang semalam ditanyakan juga oleh Pak Lang mengenai talqin, lalu mengenai surat Al-Fatihah Buya, dan bab uluhiyah dan rububiyah. Yang pertama, talqin sudah dijelaskan oleh Buya dan guru-guru kami, yaitu bimbingan kepada murid menanamkan nama Allah ke dalam kolbu murid dengan metode mursyid mengkalamkan, mengucapkan, lalu murid mengikuti dengan sungguh-sungguh. Lalu yang saya ingin tanyakan terkait talqin itu surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah ini kalam Allah. Namun saya pribadi atau mungkin jamaah yang lain juga sama seperti saya, secara gramatikal di surat Al-Fatihah Allah berkalam dalam bentuk kalimat langsung, tidak seperti surat lain yang diawali dengan kul. Contoh di dalam surat Al-Fatihah
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hamba di situ jika diartikan hanya kepadamulah hamba menyembah dan hanya kepadamulah hamba meminta pertolongan. Dan kita semua mengetahui bahwa surat Al-Fatihah dan ayat tersebut adalah kalam Allah, tapi tidak dalam bentuk hanya kepada akulah kalian menyembah atau hanya kepada kamilah kalian menyembah. Jadi seperti Allah mentalkin hambanya. Apakah itu memang bisa disebut seperti mentalkin hambanya dengan surat Al-Fatihah? Lalu yang kedua, kami ingin tahu kenapa surat Al-Fatihah seperti itu, Bu ya. Jadi seperti dinisbatkan kepada hamba, seperti itu kalam hamba, tapi kami mengetahui bahwa itu adalah kalam Allah. Lalu apakah surat Al-Fatihah masuk ke dalam bab uluhiyah, yaitu Allah berkalam pada dirinya sendiri? Itu yang ingin kami tanyakan, Bu ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ngerangkum pertanyaannya aja. Baik, menangkap ya pertanyaannya? Sulit banget saya nanya gitu ya. Langsung dijawab aja, Bu ya, terkait surat Al-Fatihah, terutama pada redaksi kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa redaksinya tuh seolah-olah hamba yang mengucapkan, padahal itu kalam Allah. Jadi apakah itu merupakan bentuk talqinnya Allah kepada hamba atau bukan? Talqin Allah pada hamba, ngeri. Iya, makanya ngeri banget. Kita udah Buya dulu talqinnya. Jadi surah Al-Fatihah itu kayaknya ini harus duduk sampai Bu Aldo nih. Bu Aldo jawab nanti. Siap. Ya, geser ya. Ane tarik. Jadi surah Al-Fatihah itu merangkum uluhiyah dan rububiyahnya Allah. Bismillah sampai Maliki Yaumiddin itu uluhiyahnya Allah. Kemudian iyyaka na'budu sampai waladdallin itu rububiyahnya Allah. Hamba dikusertakan seolah-olah hamba yang berkalam. Kalau yang pertama siapa? Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggak ada di situ hikayat hamba yang membacakan. Tapi di ayat berikutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gak mungkin kan Allah misalnya ngomong ke Tuhan yang lain, kepada engkau aku nyembah. Gak mungkin kan? Ada dua Tuhan dong. Kalau dua Tuhan, dualisme Tuhan, mana dong yang Tuhan? Pasti salah satunya pasti saling mengalahkan. Tapi Allah mengikutsertakan hambanya dalam kalamnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai akhir ayat surah Al-Fatihah. Dan banyak ayat Al-Quran seperti itu. Kisah-kisah, hikayat-hikayat, kalam-kalam dialog antar nabi, antara Namrus dengan Nabi Ibrahim misalnya. Itu kata siapa? A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Ini engkau enggak yang melakukan ini wahai Ibrahim? Memang Allah yang bertanya, Allah yang enggak tahu, gitu. Lalu dijawab Ibrahim apa? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Itu kan dialog. Nah, sejatinya kalau dalam ilmu tafsir, ilmunya Bu Aldomi, ilmu versi kitabnya itu adalah kalam bil hikayah. Kalam Allah dengan menghikayatkan. Kalam Allah dengan menghikayatkan kalam hamba yang sudah ada di ilmu Allah. Dan itu ternyata terjadi, si hamba berkalam begitu ketika si hamba telah diciptakan. Tetapi dalam bab hakikahnya, sejatinya Allah sedang merububiyahkan, meminjamkan si hamba kalam-kalam, maka seolah-olah itu hamba yang berkata, dan ternyata itu memang hamba nanti berkata begitu. Yang pertama yang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siapa?
Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barulah nanti ikut-ikut tuh Abu Bakar Siddiq, para sahabat-sahabat berikutnya. Ya itu gambaran Pak ya. Nah gambaran. Jadi Al-Fatihah merangkum uluhiyah, yang keduanya rububiyah. Rububiyah itu bahasa mudahnya itu adalah menghargai ciptaannya, menghargai makhluknya dengan mengikut sertakan seolah-olah mereka berkalam. Aslinya itu adalah kalamullah. Dan kalamullah itu yang qadim itu, yang kalamnya ada pada nafsinya itu, kalam nafsinya itu. Dan nanti faktanya si hamba dibikin berkalam seperti itu. Nabi Muhammad lah yang pertama mengalamkannya. Kesimpulannya begitu. Jadi tidak hanya surah Fatihah, surah lain juga ada. Dialog-dialog iblis. Iblis gimana dialognya di Al-Quran? Iblis dialog tentang ketika apa? Debat persoalan Nabi Adam alaihissalam, masalah digelincirkan dari surga. Iblis digelincirkan, Nabi Adam nggak digelincirkan, Pak. Nabi Adam nggak diusir, Nabi Adam ditugaskan. Yang diusir itu iblis. Ya Nabi Adam nggak diusir, nggak benar Nabi Adam diusir. Ditugaskan ke bumi jadi khalifah. Cuma kadang-kadang di sunnatullah kan seperti melakukan kesalahan kan. Nah, itulah hebatnya Allah bikin skenario. Jadi bagaimana dialog iblis? Kan kalamnya nggak enak banget. Iblis itu berkalam. Terus Allah yang maksudnya yang berhikayat seperti itu. Allah sejatinya yang berkata-kata seperti itu. Apakah Allah yang penghikayat kedua? Enggak, Allah yang pengkalam pertama dan dihikayatkan oleh iblis. Itu lagi yang sudah ada dalam ilmu Allah dalam sifat kalamnya. Dan faktanya terjadi gitu. Itulah rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Nanti boleh bisik-bisik ke Abu ya Pak nanya kelanjutan jawabannya. Baik. Baik jamaah sekalian. Ini waktu udah menunjukkan cukup dekat dengan sholat maghrib. Jadi untuk program Nasabi Outdoor kali ini kita cukupkan sampai di sini Bu ya, dan mungkin nanti untuk program outdoornya kita akan jumpa di kegiatan-kegiatan ribat yang selanjutnya. Jadi pastikan untuk selalu mengikuti perkembangan informasinya di seluruh media sosial kami supaya tidak ketinggalan informasinya ya. Baik, untuk mengakhiri dan menutup program Nasabi kali ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup dengan salam oleh Pak Asfi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun istanamu di surga bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran. Ribat Nurani Hasyimiyah merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf yang juga menjadi tempat halaqah zikir. Didirikan dan diasuh oleh Abu Dr. Haji Ar-Razi Hashim M. Mahum dan menjadi sebuah yayasan secara resmi pada 18 November 2021. Cikal bakal kehadiran yayasan ini sudah ada sejak 2011 dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu, hingga sekarang Ribat Nurani Hasyimiyah terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin. Pada awalnya, seluruh kegiatan ribat terpusat di Komplek Ruko Ciputat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang. Seiring berjalannya waktu, antusiasme jemaah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memadai untuk menampung sejumlah hadirin. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan surau ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu di antaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui program wakaf pembangunan surau ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuroniyahofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazaa wa barakallahu fiikum.